Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anang Wijaya, saya adalah perwakilan dari kelompok satu, akan mempresentasikan tentang sterilisasi panas basah. Untuk sterilisasi sendiri adalah proses pemusnahan atau pengeliminasi semua mikroorganisme dan termasuk yaitu adalah spora, bakteri, lalu ada mungkin virus, lalu yang bersifatnya itu sangat resisten. Tujuannya untuk sterilisasi ini tentu saja untuk membuat alat atau biasanya kan kita menggunakan sterilisasi untuk mensterilkan atau membersihkan instrumen laboratorium agar bisa digunakan kembali dalam keadaan yang steril. Tujuannya, termasuk dalam pemusnahan bakteri, virus, dan juga mikroorganisme yang lainnya. Perbedaan sterilisasi panas basah dan panas kering. Untuk sterilisasi panas basah, yang pertama kita pasti akan membutuhkan uap uap dan, air. Karena, dari namanya sendiri panas basah pasti kita membutuhkan, air. Yang kedua adalah membekukan protein mikroba dengan sangat efektif, karena dengan uap air akan prosesnya lebih menyeluruh dan, lebih cepat. Yang ketiga, dengan metode autoclaving dan boiling. Untuk sterilisasi panas kering, tentu saja karena dari namanya panas kering, tidak ada penguapan dan tidak ada kandungan air karena biasanya, dalam proses penggunaan sterilisasi panas kering ini menggunakan alat, oven. Yang kedua, oksidasi protein dan ikatan kimia lainnya hadir dalam mikroba lalu untuk prosesnya adalah inserinasi, pembakaran kusen dengan api, proses udara panas dan microwave ya, tentu saja di bawah, tekanan sterilisasi panas kering. Tentang sterilisasi panas basah, yaitu metode sterilisasi panas basah, pemanasan menggunakan air atau uap air. Uap air adalah sebuah, sedia atau media penyalur panas yang terbaik karena dia termasuk, dengan daya penetrasi yang cukup kuat. Jadi sangat cocok ketika kita menggunakannya dalam proses sterilisasi. Panas basah akan mematikan mikroba melalui proses koagulasi, denaturasi enzim, dan protein protoplasma mikroba. Untuk mematikan spora diperlukan panas basah kurang lebih selama 15 menit pada suhu yang konstan yaitu 121 derajat Celcius. Sterilisasi panas basah menggunakan alat yang bernama autoclave. Nah, autoclave atau autoclave adalah sebuah mesin steam yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium. Mesin steam ini tentu saja menggunakan uap air ya, untuk melakukan sterilisasi agar virus, bakteri, jamur, dan organisme yang lainnya dapat mati dan alat, laboratorium kembali dalam keadaan steril. Sterilisasi cara panas basah ini yang pertama, eee, suhu dan tekanan digunakan itu untuk pemantauan proses sterilisasi. Yang kedua, membutuhkan validasi sistem pengendalian dan pemantauan secara otomatis. Yang ketiga, uap yang dipakai memiliki kualitas yang tepat. Prinsip dalam sterilisasi panas basah ini karena kita menggunakan mesin autoclave ya, yaitu semua materi akan dipanaskan dengan uap air jenuh di bawah tekanan. Jika uap air mengenai wadah yang berisi larutan, maka uap air akan kondensasi dan melepas energi panas yang kemudian akan memanaskan air yang terkandung dalam sediaan. Jadi prinsipnya tentu saja tetap, terkena uap air ya, karena menggunakan alat yaitu autoclave. Untuk komponen mesin autoclave sendiri yang pertama adalah pengatur daya panas, lalu yang kedua adalah katup uap, yang fungsinya tentu saja untuk mengeluarkan gas ketika kita sudah, melakukan sterilisasi supaya, biasanya kan kalau kita kan membuka penutupnya menggunakan, putaran. Nah, takutnya gas yang ada di dalam kan, dengan tekanan yang tinggi, jadi prosesnya adalah kita keluarkan dulu gasnya, baru kita buka, tutup dari autoclave.
Yang ketiga adalah pressure gauge, yaitu, sebuah alat di mana kita bisa tahu tekanan yang ada di dalam, mesin autoclave. Yang keempat adalah, katup pengaman, yang kelima adalah lampu indikator yang biasanya tergabung dengan tombol on off. Yang keenam adalah sensor temperatur, karena kita menggunakan autoclave, kita juga pasti akan memantau, suhu yang ada di dalam, jadi kita pasti akan membutuhkan sensor temperatur. Yang ketujuh adalah elemen pemanas, di mana elemen pemanas ini berada di nomor 8 yaitu ruang air, yang fungsinya adalah ketika, mesin dinyalakan, maka elemen pemanas ini akan bersentuhan dengan air yang menyebabkan kondensasi atau penguapan dan menyebabkan tekanan uap air akan naik ke atas. Yang kesembilan adalah clamping atau pengunci, yang kesepuluh adalah pembatas ruangan, yaitu membatasi, eee, antara instrumen dengan, ruang air. Sterilisasi panas basah atau autoklaf ini perusakan mikroorganisme berkaitan dengan peristiwa koagulasi protein, di mana kematian bakteri terjadi akibat denaturasi panas terhadap protein yang membentuk sel bakteri. Melalui mekanisme yang pertama, protein dipanaskan akan melepas gugus diol. Lalu ikatan peptida akan membentuk ikatan yang lebih kecil atau ikatan baru dan tidak ada kandungan air yang akan menyebabkan ikatan peptida kurang reaktif. Lalu energi untuk, proses pemecahan protein akan lebih banyak, jauh-jauh lebih banyak. Proses sterilisasi panas basah dengan autoklaf itu memiliki beberapa prosedur atau beberapa tahapan yang umumnya ada, 4 tahapan. Yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan dan mengisi alatnya atau autoklafnya, kita juga mengecek dengan, alatnya, yaitu temperaturnya berfungsi dengan baik, pressure gauge-nya berfungsi dengan baik, alatnya dengan keadaan bersih, untuk kabelnya dan lain-lainnya kita juga cek. Yang kedua adalah, memanaskan alat sampai suhu dan tekanan yang diperlukan. Lalu yang ketiga terjadinya proses, sterilisasi, yang terakhir adalah proses pendinginan dan pengeluaran isi dari autoklaf. Pendinginan ini biasanya kita, akan mengeluarkan gas, dengan cara membuka katup, uap yang ada di nomor 2 tadi. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan teknik sterilisasi dengan autoklaf atau sterilisasi panas basah ini, yang pertama, kelebihannya adalah waktu yang lebih cepat. Yang kedua dapat digunakan berbagai macam alat ya, seperti material kedap air, seperti gelas juga bisa, disterilkan dengan autoklaf, stainless, lalu ada plastik dan porselen. Yang ketiga memiliki kontrol waktu dan temperatur. Yang keempat kapasitasnya yang cukup besar, jadi kita bisa mensterilkan instrumen dalam sekali waktu dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi autoklaf ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama adalah sumber daya listrik yang besar, karena prosesnya cukup, dia bukan lama 15 menit, lalu, tentu saja kita akan membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Yang kedua adalah pengoperasiannya yang cukup rumit dengan berbagai macam pengaturan. Kita juga, memantau tekanan udaranya, tekanan, temperatur yang ada di dalamnya, dengan proses yang cukup rumit. Untuk kesimpulannya adalah sterilisasi panas basah merupakan sterilisasi uap air panas di dalam wadah tertutup pada suhu 121 derajat Celcius kurang lebih selama 15 menit. Proses proses prinsip kerjanya autoklaf yaitu ketika panas digunakan sebagai agen sterilisasi, maka getaran, gerakan setiap molekul mikroorganisme meningkat ke tingkat yang menyebabkan pembelahan. Pembelahan ikatan hidrogen intramolekul antara protein, mengakibatkan koagulasi protein mikroorganisme dan denaturasi DNA sehingga menyebabkan akumulasi kerusakan permanen pada semua fungsi metabolisme organisme. Transfer panas dari uap jenuh ke lingkungan ruang jenuh
ruang jauh lebih efektif dan tepat untuk koagulasi dan denaturasi asam nukleat dan protein daripada metode yaitu panas kering. Umumnya, siklus yang digunakan terdiri dari ada pemanasan, sterilisasi, dan juga fase pendinginan. Penerapan sistem panas basah ini sering digunakan pada peralatan atau instrumen medis. Termasuk juga produk farmasi juga bisa digunakan yang didasarkan pada transfer panas oleh uap air di bawah tekanan. Diterapkannya untuk bahan dan alat yang eee, tahan terhadap panas, tahan dalam penembusan uap air, larutan dengan pembawa air dan alat gelas, pembalut untuk biasanya untuk proses bedah, penutup karet dan plastik, dan produk dalam wadah yang terbungkus atau tersegel. Biasanya kita sebelum menggunakan, eee, autoclave, eee, kaca atau instrumen yang akan disterilkan itu dibungkus dengan kertas buram, ya dibungkus dengan kertas. Mungkin itu saja untuk presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.